Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Linda, mahasiswa PPG, guru tertentu periode 2, tahap 1, tahun 2025, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan NIM 24614144069 akan melakukan uji kinerja tek video di SD Putra Pertiwi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di kelas 5 dengan materi penerapan norma di sekolah. Mohon Bapak dan Ibu penguji memberikan komentar dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine, thank you. Hari ini kita akan belajar bersama Teacher Linda dalam pelajaran apa? Pendidikan Pancasila. Ada yang tahu hari ini hari apa? Hari Selasa tanggal 22 Juli tahun 2000. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapat oleh kalian bisa bermanfaat. Sekarang Aira sebagai ketua kelas boleh maju ke depan. Semuanya bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang beragama Islam atau Muslim boleh angkat tangannya. Sini Aira. Yang Kristen boleh seperti ini. Yuk berdoa dimulai. Aira. Friends, let's all pray together before we start our lesson. Lord, Thank you. for this chance, bless us and our teacher so they can teach us very well. Oke, thank you Aira. Sit down please. Lanjut. Nah, kita akan mengecek kehadiran. Lihat kanan dan kiri kalian. Adakah teman yang tidak hadir? Ada? Siapa namanya? Matthew dan Raffi. Oke, lanjut lagi. Untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah rapi? Yang bajunya keluar boleh dimasukkan. Ya, yang rambutnya masih berantakan boleh dirapikan. Yang kerudungnya berantakan boleh dirapikan juga. Oke, lanjut lagi. Keadaan kelas kita sudah rapi atau belum? Sudah. Kenapa teacher harus mengecek keadaan kelas? Karena kelas yang bersih, kelas yang nyaman itu membuat belajar jadi lebih nyaman, lebih kondusif, lebih fokus, ya kan? Betul tidak? Betul. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan Berkibarlah Benderaku dipimpin oleh Nesa. Silakan Nesa maju ke depan. Semuanya stand up please. Tolong dikeluarkan suaranya ya teman-teman. Berdirinya menghadap ke teacher. Yuk. Jangan berhadapan tapi ke sini lihatnya. Yuk. Kalau sudah siap baru dimulai. Tangannya seperti ini Nesa. Keluarkan suaranya ya. Siap. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Suaranya lebih kencang lagi. Berkibarlah selama-lamanya. Oke, thank you Nesa. Sit down please. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Lanjut.
sebelum dimulai kita mau ice breaking dulu. Siapa yang tahu tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Udah kelas 5 berarti tahu semuanya ya. Oke, kita di tempat duduk saja. Siap. Suaranya dikeluarkan. Bangun pagi beribadah olahraga. Makan kejar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Bangun pagi beribadah tangannya. Bangun belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Oke, SDK ini waktu MPLS ini kita sudah belajar bersama Teacher Yusuf ya dan Teacher Nova ya teman-teman. Karena di kurikulum Merdeka ini pada pendekatan deep learning ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? 4? 5? 6? 7? Istirahat. Siapa yang tadi pagi-pagi bangunnya lebih pagi? Siapa? Biasanya kalau yang muslim bangun jam berapa sih? Bangun jam 4 karena kita akan melaksanakan sholat subuh. Dan yang non muslim pun akan beribadah juga. Biasanya ada ibadah pagi ya kan? Ibadah pagi ya kan James? Ya, oke. Selanjutnya. Nah, teacher akan menanyakan apakah kalian masih ingat tidak yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, tentang apa ya? Tentang norma. Ada apa saja jenis norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat? Ada berapa? 1. Kesusilaan. Dan norma. Oke, masih ingat ya teman-teman? Dan apa tujuan pembelajaran hari ini? Peserta didik dapat memahami pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari serta menunjukkan perilaku sesuai norma melalui pemecahan masalah nyata. Oke, apakah ada norma di sekolah? Ada. Apa sih itu norma? Nah, dalam kehidupan Sadam setengah. Betul. Kita tepuk tangan untuk Kaira. Nah, berarti masih ingat apa yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan kali ini, teacher akan memberikan apresiasi berupa apa di gambar ini? Bin. Bagi siapa? Bagi peserta didik yang aktif menjawab dan bertanya, peserta didik yang tertib, peserta didik yang menyelesaikan tugas dan mendapat nilai terbaik. Oke. Nah, pada hari ini teman-teman kita akan belajar pendidikan Pancasila. Oke. Pada pendidikan Pancasila ini kita akan belajar tentang materi penerapan norma di sekolah. Coba buka bukunya. Ada buku pendidikan Pancasila halaman 47. Boleh dibuka halaman 47. Setiap kelompok sudah bukunya kan? Oke, good. Nah, sebelum memulai pada pembelajaran inti, teacher akan bertanya terlebih dahulu. Teacher punya pertanyaan yang bisa jawab nanti terakhir kita dapat bintang. Mengapa kita perlu memiliki norma atau aturan di sekolah? Boleh angkat tangannya. Oke, Hadip. Agar sekolah jadi tentram dan teratur. Oke, good. Betul. Lanjut lagi, siapa yang bisa jawab? Aira. Agar kita bisa disiplin. Agar kita bisa disiplin. Oke, lanjut lagi angkat tangannya bisa jawab. Oke. Nadira. Agar sekolah nyaman dan tidak
Agar sekolah menjadi nyaman dan tidak oke, good. Tepuk tangan untuk semuanya. Berarti tadi yang menjawab Nadira, Hadib, dan Aira. Nanti dapat bintang. Silakan kasih bintang di My Star kalian. Oke, apa kamu pernah melihat ada teman yang melanggar norma atau aturan sekolah? Pernah nggak di sekolah kita? Ada nggak yang melanggar? Pernah. Apa? Sebutkan satu saja. Membuang sampah sembarangan. Betul, membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Membuli teman. Membuli teman. Ada lagi? Pintar di kelas ini. Yuk, kelas 5 harus lebih hebat beraktif karena kalian sudah besar, sudah masuk ke fase C, ya. Yuk, satu lagi. Tadi ada yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, membuli teman atau bullying atau perundungan. Yuk, siapa lagi? Satu orang lagi. Oke, berantem. Itu kan melanggar norma. Betul. Tepuk tangan. Oke. Lanjut. Dari berdasarkan apa yang telah kalian sebutkan, ada salah satu masalah yang biasanya dihadapi di sekolah. Simaklah tayangan video berikut ini tentang pelanggaran norma di sekolah. Suatu pagi yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Disimak ya, nanti ada pertanyaan ya. Namun, aduh, kakiku sakit. Ya, jatuh. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Candaan Badi terhadap Ari berubah menjadi keseteruan. Hei, jelek. Pensilnya bagus tuh. Mau dong. Maaf, pensilnya mau aku pakai. Ya, sini aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah ributan antara Badi dan Ari. Gitu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dirundung oleh Badi. Badi yang merasa jika ia kuat, kerap mengganggu Ari setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menertawakan Ari, menyiram air hingga menghapur Ari. Sini kamu. Guru. Tadi aku lihat Badi dan Ari bertengkar di sana. Guru mendengarkan aduan siswi. Ia bergegas menemui Badi dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada apa-apa, Bu. Itu aku cuma bercanda sama Ari. Apa benar itu Ari? Badi, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren, Badi. Malahan teman-teman sekelasku menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan lebih buruk dari itu, kamu tidak akan memiliki teman satupun. Aku minta maaf, Guru. Oke, dari video tersebut ada yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa yang dilakukan peserta didik dalam video sehingga ditegur oleh guru? Jawab saja. Membuli teman. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua. Apa yang dilakukan oleh pelaku perundungan dalam video tersebut? Menjatuhkan. Mendorong. Berebut apa? Terus apa lagi? Menyiram air. Apa? Oh, mengangkat apa ini? Kerah baju. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya teacher akan membagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok 1.
Kelompok satu ada Alika, Yola, James, Ladia. Kalau Matthew berarti hanya berempat ya. Kelompok dua Zahra, Aira, Hadib, dan Nadira. Kelompok tiga If, Nesa, Kaisa, Rapi, dan Keiko. Nah, setiap kelompok ini kelompok satu. Satu di mana? Ini ya. Kelompok satu Alika, kelompok dua Aira, kelompok tiga Nesa, dan kawan-kawan. Oke? Nah, kalian bisa menggunakan internet ya sebagai bantuan untuk mengerjakannya. Sudah ditulis nama yang ada aja ya, yang tidak hadir jangan disebutkan. Ya. Teacher akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pengerjaannya. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Ada tujuan pembelajaran disebutkan di sini. Kalian tadi sudah mencermati dan menyimak video tentang perundungan. Setelah menyimak video tersebut, kalian akan mendiskusikan secara berkelompok pertanyaan nomor 1 sampai nomor 8. Oke. Siap? Are you ready? Wah, Entrance. Gerak ya. Goyang kepalanya. Ya, Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik dengan istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Tupik taktik tupik taktik tupik taktik tupik. Tupik taktik tupik tak suara sepatu kuda. Tupik taktik tupik taktik tupik taktik tupik. Tupik taktik tupik tak suara sepatu kuda. bacaan ini sudah disimpan ada di mejanya masing-masing. Nanti secara diskusi boleh berkelompok. Secara berkelompok boleh membaca. Ada kan? Setiap kelompok ada. Nanti saat diskusi dibaca. Lanjut, kalian boleh mengerjakan LKPD yang telah teacher berikan kepada setiap kelompok. Ya. Kelompok satu silakan maju ke depan. Kelompok 1, saya ketuanya. Oke, lanjut. Pertanyaan 1 dijawab. Apa yang dilakukan itu adalah Oke, lanjut nomor 2. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya ketuanya. Anggotanya Hadis. Oke, lanjut ke jawabannya. Pertanyaan dan jawaban. Apa yang dilakukan peserta didik dalam video sehingga ditegur oleh guru? Membuli. Oke, lanjut pertanyaannya dibacain langsung jawabannya temannya. Apa yang dilakukan oleh pelaku perundungan dalam video tersebut? Apa? Memukul, mendorong, menyiram, menarik lelah baju. Kelas. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jawabannya benar semua. Boleh lanjut duduk kembali. Lanjut lagi. Pegang dulu. Kelompok 3. Lanjut lagi. Terus? Dan? Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 1. Boleh dibaca dulu. Keiko yang keras suaranya. 1. Apa yang dilakukan peserta didik dalam video sehingga ditegur
Apa jawabannya? Bisa baca, boleh dibaca. Membuli. Oke, lanjut. 2. Apa yang dilakukan oleh pelaku perundungan dalam video tersebut? Apa? Mengejek korban, tarik darah, dan mendorong korban. Betul. Tuh, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Katanya harus ada kesepakatan dulu guru sama murid untuk membuat norma supaya normanya ditaati oleh seluruh orang yang ada di sekolah. Nah, jadi teman-teman, tadi setiap norma di sekolah biasanya ada yang melanggar, dan pelanggaran itu biasanya harus ada sanksi atau hukuman. Itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab karena sudah melanggar norma. Norma di sekolah harus kita taati karena di sekolah ini kita hidup bersama-sama. Manusia itu sebagai makhluk sosial, membutuhkan orang lain, bisa berinteraksi dengan orang lain, harus menghargai sesama teman, lalu menghormati guru. Di sekolah pun tidak hanya ada guru, tapi ada apa? Karyawan. Siapa karyawan itu? Ada petugas, tata usaha atau admission, ada office girl, ada office boy, ada security yang kita harus hormati ya. Oke, setiap pekerjaan ada tanggung jawabnya. Jadi tidak boleh ada yang merendahkan atau meninggi hati. Oke, teman-teman? Oke. Lanjut lagi. Nah, teacher akan memberikan apresiasi. Tadi ada berapa orang yang bisa menjawab? Siapa aja? Ada siapa tadi? Aira lagi. Siapa lagi? Hadib. Nadira. Satu lagi? Kaisa. Oke, teacher akan memberikan bintang kepada kelompok yang menurut teacher jawabannya sudah benar dan lengkap. Siapakah itu? Satu kelompok saja ya. Nah, nanti teacher akan disimpan bintangnya di master kalian. Kelompok siapakah itu? Kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Siapa saja kelompok 2? Aira, Nadira, Hadif, dan Jara. Oke. Tepuk 2 dikali 2. Oke, tepuk 1 ditambah 1. Oke, tepuk wow. Beri W. Beri O. Beri W. Wow, keren. Wow, keren. Terus semangat. Coba, mana cantikmu? Ini cantikku. Mana gantengmu? Ini gantengku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Jadi, dapat kita simpulkan teman-teman bahwa norma adalah aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Norma itu ada 4. Yang pertama norma apa saja? Terus? Kesusilaan. Nah, penerapan norma di sekolah, kita menerapkan norma dengan datang tepat waktu, menghormati guru dan teman, menjaga kebersihan dan tertib ketika pembelajaran. Jika dilanggar, bagaimana? Akan ada sanksi seperti teguran. Nah, bisa suruh ngebersihin kelas, WC, toilet dan lain sebagainya sebagai bentuk tanggung jawab. Oke. Lalu mengapa penting norma itu? Karena membuat sekolah menjadi tertib, aman, melindungi semua warga dan menjadi pedoman perilaku yang baik. Agar ditaati perlu pendidikan teladan dari guru. Ya, gurunya juga harus datang tepat waktu, ya kan, mengerjakan tugas juga di sekolah. Guru juga ada tugas di sekolah ya, tidak hanya kalian. Dan sanksi yang mendidik. Dengan begitu sekolah menjadi tempat belajar yang nyaman. Oke. Selanjutnya teman-teman,
Teacher mau minta tolong buka HP-nya. Teacher punya kuis ya untuk bahan evaluasi kalian. Ya, teacher akan kirim ke grup ya. Tulis namanya sendiri ya. Jangan nama panggilan keren. Jangan, nama sendiri aja. Oke. Sebentar ya. Oke. Kalau yang nggak bisa, copy linknya dan masuk ke browser atau Google Chrome ya. Oke. Teman-teman. 30 detik. Fokus ke HP kalian. 30 detik. Sepuluh detik lagi. 3, 2. Oke. Coding ya. Jawaban. Oke. Yang teratas masihlah dia. Ini siapa? Kita tuliskan. Siapa? Ntar ya. Menurut kalian siapa sih yang pertama, kedua, dan ketiga? Wah! Aira, Alika, sama Hadi. Oke, kita kembali lagi ya. Lanjut lagi, teacher akan memberikan refleksi. Kalian hanya checklist. Aku dapat mengidentifikasi bentuk norma yang dilanggar. Nah, bisa berarti sudah paham ya. Kalau bisa berarti sudah paham. Aku dapat menjelaskan akibat dari tidak mematuhi norma di sekolah. Sudah paham. Aku dapat menemukan penerapan norma di sekolah secara tepat. Terakhir, aku dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dengan mengacu pada norma yang berlaku di sekolah. Oke. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Nanti teacher akan kasih bintang. Lanjut lagi, teacher akan memberikan informasi kegiatan berikutnya. Di hari kemudian kita akan membuat naskah drama penerapan norma di sekolah. Sebelum mengakhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Boleh Kakak Aira sebagai ketua memimpin doa. Tidy up your book and yang lainnya boleh disimpan, dirapihkan. Friends, let's all pray together before We go. home. Lord, thank you for this. Bless us and our teacher. We want to go home.
Amin. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini.